Karena mungkin melihat ancaman hukuman pasal 338 Junto 5556 KUHP cukup tinggi, karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan sendiri, oleh karena itu Baradae ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tabir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak-menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 5556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Bapak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga marwahnya kepada masyarakat. Terima kasih. Kami kembali tayangkan pernyataan yang disampaikan oleh Kabar Reskrim Komjen Pol Agus Adrianto mengenai siapa saja 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga apa peranan mereka dalam kasus ini, kasus penembakan terhadap Brigadir Y. Dalam kesempatan terakhir ini juga dalam perbincangan, mungkin saya bisa minta yang terakhir Pak Manajer Nasution untuk bisa memberikan informasi kepada kami, Pak. Apa langkah selanjutnya dari LPSK, baik itu untuk menangani tadi masalah pelindungan saksi yang akan diberikan kepada Ibu Putri Chandrawati ataupun juga kepada RE ataupun juga Barada RE, Pak Manajer Nasution, silakan. Iya, makasih Mbak Putri. Untuk P, pimpinan LPSK sedang menunggu hasil asesmen yang dilakukan oleh tenaga psikolog dan psikiater yang bekerja sama dengan kita hari ini mengunjungi Bu Putri. Dan dari situ nanti kemudian pimpinan akan memutuskan apakah yang bersangkutan akan kita terima sebagai terlindung LPSK apa tidak. Nah yang kedua soal Barada E, ini juga sebetulnya sudah mengajukan ke LPSK 14 Juli yang lalu, dan ada perkembangan di tengah perjalanan. Ternyata Barada E itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh tim susnya Mabes Polri. Nah pertanyaan waktu itu adalah publik bertanya ke LPSK, apakah seorang tersangka itu bisa dilindungi oleh LPSK? Sebagai tersangka tentu tidak, karena dia tidak masuk dalam subjek hukum yang bisa dilindungi. Tetapi ada peluang, waktu itu kita sampaikan, termasuk juga ke pengacaranya E kita sampaikan, termasuk ke E juga sudah disampaikan dari awal, kalau dia pun pelaku, tetapi dia mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa saja yang terlibat atau siapa pelaku utamanya, dia bisa menjadi terlindung LPSK dengan status hukum sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang mau bekerja sama. Nah, kemudian kita mendengarkan penasihat hukum E kemudian melalui penasihat hukum itu menyampaikan keinginan untuk menjadi GC, dan kemarin kuasa hukumnya sudah datang ke LPSK dan menyampaikan permohonan dari Barada E agar
LPSK kemudian melindungi yang bersangkutan dengan status sebagai GC. Nah, hari ini Mbak Putri, LPSK berkoordinasi dengan Bareskrim karena kita tahu bahwa Baradae ini kan ditahan di Bareskrim. Nah, karena itu kita berkoordinasi dengan kawan-kawan di Bareskrim untuk pertama bagaimana membicarakan tentang kemungkinan sebagai justice kolaborator dengan bermacam hak dan kewajiban tentu ya. Dan kedua, LPSK berkoordinasi dengan teman-teman Bareskrim karena ditahan di Bareskrim tentu kita mendiskusikan bagaimana menjamin keselamatan yang bersangkutan. Karena itu LPSK juga berkoordinasi agar ada penebalan dari LPSK untuk bersama mengamankan di tahanannya Bareskrim. Baik. Nah, yang kedua juga yang kita sampaikan, demi keselamatan maka kita berkoordinasi agar LPSK itu diberi akses untuk menyuplai makanan yang bersangkutan. Ini penting karena dalam situasi seperti sekarang tentu kita menjaga segala sesuatu ya, termasuk menjaga makanan yang bersangkutan. Baik. Nah, yang ketiga kita juga akan memfasilitasi ya. Kita koordinasikan bahwa LPSK akan memfasilitasi untuk menyediakan tenaga rohaniawan, ya, rohaniawan bagi yang bersangkutan. Karena kita tahu ketika ketika kemudian menawarkan atau mengambil inisiatif tanggung jawab sebagai GC, maka pasti tidak mudah. Yeah. Pasti ada tekanan sana sini, pasti ada intimidasi sana sini. Karena itu perlu penasehat spiritual. Nah, karena itu kita menawarkan untuk memfasilitasi ada tenaga rohaniawan. Nah, yang ketiga sebetulnya yang juga kita tawarkan, karena kita tahu dalam sistem perlindungan LPSK itu kan ada dua metode sebetulnya. Perlindungan reguler itu makan waktu memang, ada waktu asesmen yang maksimal 30 hari gitu ya. Tetapi ada mekanisme lain, perlindungan darurat yang kalau perlindungan reguler itu kan memerlukan sidang mahkamah pimpinan yang dihadiri dan disepakati disetujui oleh 7 pimpinan. Tetapi yang perlindungan darurat, kalau kebutuhannya untuk perlindungan yang sangat mendesak, sangat darurat, maka bisa kita berikan perlindungan darurat dengan persetujuan 2 pimpinan LPSK. Nah, ini yang sedang kita diskusikan, koordinasikan dengan teman-teman Bareskrim Mabes Polri. Tetapi sekali lagi Mbak Putri, ini perkembangan malam ini kita apresiasi bahwa peristiwanya pernyataan atau testimoni dari itu kemudian bagi kita ternyata sangat mengejutkan kita. Perkembangan malam ini ada pelaku yang menyuruh begitu ya, yang kemudian disangkakan dengan pasal yang luar biasa ya. Saya dalam catatan saya mengamati selama ini ya, dalam isu hak asasi manusia, isu hukum dan hak asasi manusia, ini baru pertama ada petinggi lengkap bintang 4, bintang 3 mengumumkan langsung tentang problem ini ya, tentang kasus ini. Nah, karena itu kita apresiasi. Tetapi sekali lagi tugas negara, hadir negara memberikan perlindungan kepada menjadi sangat penting. Karena testimoni ini kemudian menjadi kotak Pandora bagi terangnya peristiwa pidana yang tentu bukan hanya keadilan buat korban, tetapi juga ini masa depan penegakan hukum kita, marwah penegakan hukum kita, dan sekali lagi ini kita dipertaruhkan, masa depan kita dipertaruhkan. Gitu Mbak Putri. Baik, nanti kita juga akan kembali lanjutkan perbincangan, tapi Pak Fikar, seperti yang sudah sempat saya singgung tadi juga, sudah sempat saya tanyakan juga kepada Pak Bambang bahwa memang saat ini tersangkanya masih ditetapkan sebagai 4 orang begitu. Ya. Kalau kita lihat juga ada para personil sejumlah 31 personil yang juga saat ini sedang dalam pemeriksaan dalam dugaan melanggar kode etik. Memang kita tidak
mendahului dari proses penyidikan ataupun juga pemeriksaan, tapi mereka juga masuk dalam dugaan melakukan pelanggaran terhadap kode etik karena menghalang-halangi, menghambat adanya olah kejadian perkara, termasuk juga menghilangkan barang bukti. Itu yang termasuk yang mereka lakukan, dugaan setidaknya sampai sejauh ini masih dalam pemeriksaan. Tapi jika memang itu terbukti dilakukan, itu seharusnya juga sudah masuk dalam ranah pidana, begitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Betul, jadi pekerjaan etik ya yang berkaitan dengan etik juga bisa melahirkan perbuatan pidana, gitu ya. Kalau pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, ya, tapi bahkan dia melakukan perbuatan lain yang sesungguhnya tidak diatur di dalam job desk dari pekerjaannya. Gitu. Nah, itulah yang kemudian bisa menjadi pidana, gitu. Kalau perbuatan itu kemudian bisa dikualifikasi sebagai melanggar hukum, gitu. Tetapi kalau cuma melanggar tidak ada pelanggaran hukumnya, ya itu bisa tadi melanggar kode etik saja, gitu, melebihi atau keluar dari job desk pekerjaannya, tetapi tidak melanggar hukum, ya itu bisa hanya hukumannya kode etik, gitu. Tetapi ketika perbuatan lain itu juga bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana, ya maka selain etik dia juga melanggar pidana, gitu. Artinya bisa dihukum secara pidana. Baik, akhirnya masih terbuka kesempatan ataupun juga peluang akan hadirnya tersangka-tersangka baru. Betul. Selainnya, lain dari empat orang ini. Ya, betul. mengenai upaya untuk bisa membuat jera, tentunya juga pidana ini memiliki unsur yang lebih keras dibandingkan etik. Ya. Begitu, Pak Fikar? Ya, kalau etik kan cuma ini sebenarnya kewajiban pekerjaan, gitu ya, melalaikan kewajiban dari sebuah pekerjaan. Itu etik tuh, ya. Tetapi ketika melakukan perbuatan dan perbuatan itu bisa merugikan kepentingan umum dan bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana, ya itu yang menjadi pidana itu, gitu. Ya, jadi di samping dia melanggar etika sebagai pekerja, ya, yang seharusnya dia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan profesinya, tapi juga perbuatannya itu mengakibatkan ada pelanggaran hukum pidana, gitu, pelanggaran hukum. Jadi dua, selain dia secara etika dihukum, secara pidana juga bisa kena, dia bisa diproses. Iya. Gitu. Dan juga bisa diproses secara berjalan dua-duanya ya, bersamaan ya. Bisa. Baik, Pak Manajer Nasution, kita kembali lagi mengulas apa yang akan dilakukan oleh LPSK, karena menarik tadi Bapak sudah katakan bahwa akan memberikan perlindungan dan sebagainya, tentunya masih dalam dialog dengan Barreskrim, tapi salah satu hal yang akan diusulkan adalah bahkan menyediakan makanan Pak bagi RE ini atau Baradae ini. Apakah ada informasi Pak bahwa setelah RE atau Baradae ini kemudian mengungkapkan keinginannya menjadi justice kolaborator, adakah tekanan-tekanan tersendiri Pak yang didapatkannya? Ya, Mbak Putri, LPSK di usia 14 tahun ini kan punya sekian banyak pengalaman. Kita pernah mendengar ada yang mestinya jadi saksi kunci yang bisa membuat terang peristiwa. Kemudian tidak terjamin keselamatannya ketika diamankan oleh negara. Ada yang mati tiba-tiba dengan alasan bunuh diri, ada yang mati karena segala macam alasan. Nah, karena itu LPSK berpikir bahwa ini kan pertaruhan besar bangsa kita, bukan hanya pertaruhan kepolisian, tapi pertaruhan keadapan bangsa kita, Mbak Putri. Kalau kemudian ini nggak terang peristiwanya, maka ini menjadi catatan yang tidak bagus, kado yang tidak menggembirakan ketika kita peringatan 17 Agustus 77 tahun kita merdeka. Nah, karena itu tentu bangsa ini harus mengapresiasi testimoninya itu kemudian ternyata itu bisa menjadi kotak Pandora bagi terungkapnya peristiwa. Coba kita bayangkan Mbak Putri, malam ini kita mendengarkan secara terang benderang jelas bahwa ada pelaku yang menyuruh, ada yang melakukan, ada yang ikut serta. Bahkan pasal yang disangkakan luar biasa ya. 340 itu Mbak Putri itu tuntutan tertinggi, mati, hukuman mati atau seumur hidup atau penjara 20 tahun. Kemudian disubsidiarkan dengan 338 pembunuhan. Lalu kemudian dijuntokan dengan 55 dan 56 gitu. Jadi ini luar biasa. Nah, karena itu peran dari ini kan baru pengumuman di publik Mbak Putri.
dia nanti akan berujung di proses peradilan. Pengadilanlah yang memutuskan apakah siapa jadi pelaku utama, siapa yang menyuruh, siapa menjadi dalang, siapa otak dari peristiwa itu, kemudian siapa yang ikut serta dan seterusnya. Nah, itu kemudian menjadi sangat penting untuk diamankan. Kira-kira konteksnya begitu. Maka semua kemungkinan yang akan mengganggu keselamatan dan keamanan dari Brada E sebagai pemantik dengan testimoninya kan ini memantik luar biasa gitu. Karena itu kemudian kita harus memikirkan. Kita tadi memikirkan bagaimana pengamanannya, itu ada penebalan bersama, bagaimana makanannya karena bukan tidak. Termasuk juga tadi kita diskusi dengan Pak Susno Duaji ya, mantan Kabar Eskrim. AC juga harus kita pertimbangkan gitu. Baik. Tapi juga tenaga kerohaniawan juga kita pertimbangkan. Gitu. Kira-kira begitu, Mbak Putri. Baik, Pak Manajer Nasution, terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan pendapatnya kepada kami dan juga memberikan informasi yang begitu jelas, begitu lengkap apa langkah yang akan dilakukan oleh LPSK. Selamat malam Pak, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih untuk waktunya. Pak Fikar juga terima kasih sudah berkenan datang memberikan pandangannya juga dalam Breaking News kali ini. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi bersama rekan saya Andromeda Merkuri dan juga Maria Segaf. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.